Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Perkenalkan, nama saya Dea Wahyu Nur Utama dan rekan saya Juliana Putri. Kami akan membahas beberapa tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Yang pertama, memahami mengenai infrastruktur TI. Yang kedua, komponen infrastruktur. Yang ketiga, tren platform perangkat keras terkini. Yang keempat, tren platform terkini untuk perangkat lunak. Dan yang terakhir, isu manajemen. Kita akan membahas yang pertama, yaitu infrastruktur TI. Suatu infrastruktur TI terdiri atas serangkaian perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Namun, infrastruktur TI juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia teknis. Untuk infrastruktur TI, layanan ini meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, menghitung platform yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Yang kedua, jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya, layanan manajemen data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Dan yang terakhir, layanan penerapan perangkat lunak layanan manajemen fasilitas fisik yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi telekomunikasi dan layanan manajemen data. Selanjutnya, infrastruktur TI. Yang pertama, layanan TI yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dan unit bisnis dan untuk layanan TI, mengelola pembukaan bagi pengeluaran TI dan menyediakan layanan manajemen proyek. Selanjutnya, layanan standar TI yang menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan menentukan manakah teknologi informasi yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, layanan pendidikan TI yang menyediakan pelatihan dalam penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer mengenai bagaimana merencanakan dan mengelola investasi TI. Dan yang terakhir, layanan penelitian dan pengembangan TI yang menyediakan kepada perusahaan dengan penelitian atas proyek TI dan investasi potensial pada masa mendatang yang dapat membantu perusahaan dalam mengidentifisikan dirinya sendiri dalam kondisi pasar. Untuk evolusi infrastruktur TI, infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil untuk proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Terdapat 5 dalam evaluasi ini, masing-masing mempresentasikan suatu konfigurasi komputasi yang berbeda mengenai daya elemen infrastruktur. 5 era itu ialah yang pertama, mainframe umum dan komputer mini komputer. Yang kedua, komputer pribadi. Yang ketiga, jaringan klien atau server. Yang keempat, komputasi perusahaan. Dan yang terakhir, serta komputasi cloud and mobile. Selanjutnya ada teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur teknologi informasi dihasilkan dari perkembangan proses komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan, telekomunikasi, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan. Bagian-bagian penting dari perkembangan tersebut yang pertama ada hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor.
Hukum ini kemudian akan diinterpretasikan dengan berbagai cara. Sedikitnya ada 3 variasi dari hukum Moore di antaranya. Yang pertama, kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Yang kedua, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Dan yang ketiga, harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Yang kedua ada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Jumlah informasi digital terus meningkat sebanyak 2 kali lipat setiap tahunnya. Untungnya biaya penyimpanan informasi digital terus menurun secara signifikan, sekitar 100% setiap tahunnya. Yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Robert Metcalfe, penemu teknologi Internet Local Area Network, mengklaim sejak tahun 1970 dan kemampuan jaringan telah bertumbuh dengan pesat seiring bertambahnya jumlah pengguna jaringan tersebut. Yang keempat, penurunan biaya komunikasi dan internet. Untuk memperoleh manfaat dari nilai bisnis yang terasosiasi dengan internet, perusahaan harus memperluas koneksi internetnya secara besar-besaran, termasuk diantaranya pengadaan teknologi nirkabel, serta memperluas kemampuan jaringan klien atau server mereka, serta perangkat ponsel mereka. Ada banyak alasan untuk mempercayai tren ini akan terus berlanjut. Yang terakhir, pengaruh standar dan jaringan. Saat ini, infrastruktur dan jaringan internet untuk kegiatan komputasi tidak akan dapat dioperasikan tanpa persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan yang tersebar luas dalam hal standar teknologi yang dapat diterima. Standar teknologi adalah spesifikasi yang digunakan untuk membangun kompatibilitas sebuah produk dan kemampuan komunikasi suatu jaringan. Komponen infrastruktur TI. Infrastruktur TI terdiri dari atas 7 komponen utama. Komponen-komponen tersebut mewakili investasi yang dilakukan perusahaan yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menciptakan infrastruktur yang saling menunjang bagi perusahaan tersebut. Nah, pada masa lalu perusahaan penyedia komponen teknologi tersebut menyediakan komponen-komponen dengan jalan bersaing satu sama lain, menawarkan perusahaan yang membeli komponennya sebuah produk yang inklusif dan terpisah. Namun, seiring meningkatnya jumlah pelanggan di pasaran, perusahaan-perusahaan penyedia komponen tersebut dipaksa untuk menjalin kemitraan strategis satu sama lain. Infrastruktur TI terdiri dari atas 7 komponen utama tadi, yaitu yang pertama ada platform perangkat keras komputer, yang kedua platform sistem operasi, yang ketiga aplikasi perangkat lunak perusahaan, yang keempat pengelola dan penyimpanan data, yang kelima platform jaringan atau telekomunikasi, yang keenam platform internet, dan yang ketujuh jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Selanjutnya ada tren platform perangkat keras terkini. Melonjaknya kemampuan perangkat keras dan jaringan komputer telah mengubah secara dramatis bagaimana organisasi bisnis mengatur daya komputasi, menempatkan lebih banyak kekuatan pada jaringan dan perangkat telepon genggam. Nah, ini ada 8 tren platform perangkat keras terkini. Yang pertama ada platform digital mobile, yang kedua konsumerisasi dari IT dan BYOD. BYOD adalah salah satu aspek konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Yang ketiga, komputasi jaringan. Komputasi jaringan melibatkan pengoneksian berbagai komputer jarak jauh secara geografis ke dalam satu jaringan untuk menciptakan superkomputer virtual dengan menggabungkan daya komputasi semua komputer pada jaringan. Yang keempat, virtualisasi. Virtualisasi adalah proses penyajian seperangkat sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Yang kelima ada cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan,
perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet. Yang keenam ada Green Computing. Green Computing atau Green IT mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan jaringan sistem komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Yang ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor hemat dan hemat daya. Mikroprosesor kontemporer sekarang memiliki banyak core prosesor yang melakukan pembacaan dan eksekusi instruksi komputer pada satu chip tunggal. Prosesor multicore adalah sirkuit terpadu yang memiliki dua atau lebih inti prosesor untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan beberapa tugas yang lebih efisien. Yang kedelapan, komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan dirinya sendiri saat dipecahkan, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Selanjutnya ini ada tren platform terkini untuk perangkat lunak. Yang pertama, Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas beberapa ratus ribu pemrogram di seluruh dunia. Sedangkan Linux diciptakan oleh programmer asal Irlandia bernama Linus Torvalds dan pertama kali ditampilkan di internet pada bulan Agustus 1991. Aplikasi Linux tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan barang elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau versi komersial rendah yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti Red Hat. Yang kedua, perangkat lunak untuk web, Java, HTML, dan HTML. Java adalah sistem operasi independen, prosesor independen, object-oriented, bahasa pemrograman yang telah menjadi lingkungan interaktif terdepan bagi web. Sedangkan HTML adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lainnya. Yang ketiga ada layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Sedangkan arsitektur berorientasi layanan atau SOA adalah seperangkat layanan mandiri yang berkomunikasi satu sama lain untuk membuat aplikasi perangkat lunak yang berfungsi. Yang keempat, ada layanan alih daya perangkat lunak dan cloud service. Perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses pengajian atau penanganan pesanan. Alih daya perangkat lunak. Alih daya perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengkontrak pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau pemeliharaan program warisan yang ada ke perusahaan luar yang sering beroperasi di luar negeri di daerah dengan upah rendah di dunia. Yang terakhir, kita akan membahas tentang isu manajemen. Menciptakan infrastruktur TI yang koheren atau saling terhubung dan menunjang memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur, aplikasi baru, penggabungan dan akuisisi, serta perubahan volume bisnis berdampak pada beban kerja komputer, dan harus diperhatikan saat merencanakan kapasitas perangkat keras.
Yang kedua, manajemen dan tata kelola. Isu yang paling menarik di kalangan manajer dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur TI perusahaan. Yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur, itu tidak masuk akal dan merupakan hambatan bagi kinerja keuangan perusahaan. Dan jika terlalu sedikit yang dihabiskan, layanan bisnis penting tidak dapat disampaikan, dan pesaing perusahaan yang menghabiskan jumlah yang tepat akan mengalahkan perusahaan yang kurang berinvestasi. Yang keempat, biaya total kepemilikan aset teknologi. Modal total biaya kepemilikan dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung ini untuk membantu perusahaan menentukan biaya sebenarnya dari implementasi teknologi spesifik. Perusahaan dapat mengurangi ukuran staf sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung infrastruktur mereka jika perusahaan meminimalkan jumlah model dan perangkat lunak komputer yang berbeda yang diizinkan oleh karyawan. Yang terakhir, model pasukan kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Sebuah model layak kompetitif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai seberapa banyak dana yang harus dihabiskan oleh perusahaan pada infrastruktur TI. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.